Lingkungan hidup menurut pada bab 1 pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dari bumi karena sudah menjadi bagian yang mencakup makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua komponen yang berada di dalam lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan membentuk sistem kehidupan yang disebut ekosistem. Ekosistem yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Lingkungan hidup juga terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan hidup alami, lingkungan hidup buatan, dan lingkungan hidup sosial. Semua lingkungan hidup ini akan membentuk satu ekosistem kehidupan yang saling berkaitan. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan resiko bencana alam. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu dalam kurung kemunduran lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Pada tahun 2004, High Level Threat Panel Challenge and Change PBB memasukkan degradasi lingkungan sebagai salah satu dari 10 ancaman terhadap kemanusiaan. World Risk Report yang dirilis German Alliance for Development Works United Nations University Institute for Environment and Human Security dan The Nature Conservancy pada 2012 menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan tinggi rendahnya resiko bencana di suatu kawasan. Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum dapat dikategorikan dalam 2 faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab kerusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Meskipun jika ditelah lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia. Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus-menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti perusakan hutan, alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali kerusakan alam yang disebabkan oleh tangan-tangan jahil manusia. Jika kelestarian lingkungan alam tercemar dan rusak, maka kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan juga terancam. Makhluk hidup yang ada di bumi ini tidak dapat bertahan hidup. Hal ini karena pasokan kebutuhan makanan, air, dan udara yang disediakan alam sudah rusak, serta tidak dapat dimanfaatkan lagi. Sedangkan usaha-usaha melestarikan lingkungan hidup ini adalah tanggung jawab semua orang. Ada banyak sekali cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan alam. Cara yang pertama adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sampah yang dihasilkan dari hasil kegiatan sehari-hari tidak bisa dibuang ke sembarang tempat. Lebih baik sampah tersebut dipilah dan disalurkan ke tempat daur ulang sampah agar bisa menjadi barang yang lebih berguna. Dengan cara ini dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir dan mengurangi adanya pencemaran lingkungan akibat membuang sampah sembarangan. Cara selanjutnya adalah dengan reboisasi. Reboisasi adalah istilah untuk kegiatan penanaman hutan kembali karena pohon-pohonnya sudah ditebang. Jika tidak direboisasi, lahan pasti akan tandus, hingga akhirnya semakin sulit ditanami. Pohon sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan adanya pohon, manusia mendapatkan sumber oksigen, makanan, dan mencegah bencana alam, seperti banjir, longsor, dan lain-lain. Selain melakukan reboisasi, cara yang dapat dilakukan adalah terasering pada bukit yang digunakan sebagai lahan pertanian, dan melakukan sistem tebang pilih.
Terasering adalah kegiatan menatap lahan pertanian yang ada di daerah bukit. Lahan pertanian ini ditata secara bertingkat seperti tangga. Dengan terasering, aliran air dapat ditahan dan dikurangi kecepatannya, sehingga penyerapan air tanah lebih besar. Sedangkan sistem tebang pilih adalah sistem yang dilakukan untuk mengatur kesediaan pohon yang ada di hutan. Sistem ini dilakukan dengan memilih pohon-pohon yang sudah berusia tua saja yang boleh ditebang. Sedangkan pohon yang masih muda tidak boleh ditebang dan perlu dibiarkan tumbuh terlebih dahulu. Cara selanjutnya adalah mengurangi penggunaan kertas. Kertas dibuat dari kayu pohon yang lunak. Cara yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan kertas agar pohonnya ditebang tidak semakin banyak adalah dengan mendaur ulang sampah kertas, menggunakan kertas di kedua sisinya, membuat surat elektronik, dan lain-lain. Lingkungan yang merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, harus kita jaga kelestariannya. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi makhluk hidup, karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Namun, sekarang lingkungan mengalami kerusakan. Itu semua akibat ulah dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya saja seperti menebang pohon secara liar yang tidak diselingi dengan penanaman pohon kembali, sehingga hutan menjadi gundul dan tanah tidak dapat menyerap air. Bahkan pohon tidak dapat menghirup karbon dioksida di udara. Penambangan batu bara secara terus-menerus yang dapat menyebabkan tanah yang digeruk semakin habis dan akan rusak. Penggunaan kendaraan bermotor dan pendirian industri yang menyebabkan asap pabrik pada rumah kaca sehingga tingginya emisi gas buang di udara, yang mengakibatkan polusi udara dan pemanasan suhu di bumi, serta membuang sampah sembarangan yang berdampak buruk pada kehidupan makhluk hidup. Ulah manusia tersebut dapat berakibat fatal. Mereka berani mengatasnamakan bisnis dan mengesampingkan lingkungan tanpa memikirkan anak cucu mereka kelak. Lingkungan yang bersih sangat penting tidak hanya untuk hidup sehat kita sendiri, tapi juga kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Udara yang kita hirup adalah sumber daya paling penting yang disediakan lingkungan untuk kita. Dan upaya kita untuk mengurangi polusi udara saat ini bahkan tidak mempercepat polusi yang dipompa ke udara setiap hari, terutama di kota-kota besar. Menurut IPA, polusi udara meningkatkan resiko bahwa sebagian besar udara dalam ruangan bisa sampai 5 kali lebih beracun daripada di luar ruangan. Tapi polusi udara bukan satu-satunya jenis polusi yang harus kita waspadai. CDC juga memperingatkan bahwa polusi air dapat meningkatkan resiko penyakit gastrointestinal, masalah reproduksi, dan gangguan neurologis. Ketika Anda menganggap lingkungan sebagai sesuatu yang sebenarnya dapat menyakiti kita jika kita tidak merawatnya, kebutuhan akan resolusi menjadi lebih jelas. Manusia, meskipun seringkali tidak sengaja, memiliki dampak paling merusak terhadap lingkungan. Namun, ada banyak cara di mana kita membantu lingkungan juga. Artinya, dampak kita terhadap lingkungan bisa positif atau negatif. Perlu namun lebih bersih atau tidak perlu dan dibuang. Cara hidup kita saat ini menyatakan bahwa beberapa polusi akan terjadi terlepas dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Hidup adalah kimia, dan reaksi kimia terjadi di mana-mana yang membantu kita mencapai prestasi luar biasa yang penting untuk masa-masa bebas repot yang kita jalani saat ini. Saat ini upaya sedang dilakukan di seluruh dunia untuk mengembangkan sumber energi yang lebih baru dan lebih bersih untuk memberi daya pada rumah kita, menjalankan mobil kita, dan menerangi malam. Upaya gabungan telah menunjukkan kemajuan dalam berbagai cara. Anda dapat membantu dengan terlibat dalam konservasi, menjadi sukarelawan, dan tetap berhubungan dengan lembaga pemerintah lingkungan setempat.